Sebuah pesan religi mengalun dalam gemuruh musik metal, aliran yang tak biasa menjadi wadah syiar agama. Para penggiatnya berjihad lewat musik underground mengubah salam metal menjadi salam satu jari. Reza Ardiansah menemui salah satu dari mereka, sebuah kelompok band cadas bernama Tengkorak. Meski sempat menuai kontroversi, band metal Islam ini mampu melahirkan metal Islami yang digandrungi. Bagaimana kelanjutan gerakan satu jari kini dan nanti? Reza Ardiansah menyajikan kisah selengkapnya untuk Anda. Ada yang berbeda dengan kelompok musik cadas yang saya saksikan ini. Di sela lagunya yang bernada keras, tersirat pesan-pesan agama. Brother, buat main musik grindcore begini, metal ya kan, nggak mesti lo harus mabok dulu baru bisa ya kan? Setuju ya? Ya, kalau orang bule bilang, wah kita harus mabok dulu biar konsen, enak aja. Ini Indonesia brother, makan kangkung aja lo banyak ya. Kalau lu suka musik metal, suka musiknya aja, tapi budayanya nggak usah kita tiru. Setuju ya? Ya. Mereka adalah Tengkorak, band yang menggemakan nafas Islam dengan tetap mempertahankan genre musik metal. Bagi sang vokalis Ombat Nasution, inilah cara berdakwah melalui musik kepada generasi muda. Kita ini dakwah, masing-masing kita individu sebagai muslim, itu yang dakwah. Kayak Tengkorak nih, ini pribadi kita gitu loh. Pribadi kita yang udah berontak gitu. Dengan melulu kalau musik keras itu identik dengan satanisme, minuman keras, narkoba, free sex. Enggak, gitu loh. Kita udah nggak setuju sama itu. Dan kita nggak ada yang begitu gitu loh. Itu yang kita lawan sebetulnya. Secara konsisten, band yang dibentuk pada tahun 1993 ini memasukkan muatan sosial ke dalam lirik mereka. Saat lagu metal lain identik dengan tema kebebasan dan anti kemapanan, lirik band Tengkorak justru menyuarakan kepedulian terhadap sesama. Kejadian apa yang bermula mengubah itu? Pertama kita lihat di media juga ya, pembantaian oleh salah satunya negara Israel yang sebetulnya nggak diakui negara oleh kita gitu kan. Membantai saudara kita Muslim di Palestina, kita lihat. Terus ini apa sih gitu loh. Akhirnya setelah itu berlanjutlah Tengkorak dengan apa dong alirannya sekarang namanya? Grindcore tetap musiknya. Musiknya tetap grindcore. Tetap keras, ngebut gitu tetap. Tapi liriknya tuh tetap kita jaga. Protesnya tuh lebih internasional sekarang. Gua begini itu melawan secara budaya. Bahwa salam begini, salam setan. Gua nggak mau salam setan brother. Gua cuma mau salam satu jari. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di balik gaya yang cuek, mereka bangga menunjukkan identitasnya sebagai Muslim sejati. Orang-orang inilah yang mempopulerkan salam satu jari atau one finger movement, pengganti salam metal pada umumnya. Ombat memiliki alasan tersendiri terhadap perubahan simbol ini. Salam satu jari itu berawal dari pengetahuan kita ya tentang salam setan yang begini. Ini ternyata salam setan, tanduk setan artinya. Begini, devil horn, tanduk setan. Itu dipakai oleh sekte di luar negeri sana tuh sekte penyembah setan. Jadi nggak ada salam metal tuh nggak ada. Ada salam salam satu jari. Nyatanya kan band-band metal semua menggunakan salam yang serupa, begini. Karena itu udah jadi budaya. Gue suka musiknya aja kok. Tapi nggak suka ideologi satanisme mereka, enggak. Agama gue tetap Islam dan ya suka musik ya musik aja. Berarti ideologinya nggak dipakai.
Nah, makanya kita melakukan perlawanan secara budaya. Salam metal, yang begini katanya salam metal, nggak jadi ganti. Salam satu jari. Salam tauhid, la ilaha illallah. Ternyata dengan melabeli diri metal Islami, penikmat band Tengkorak tak hanya kalangan muslim. Karena lambang satu jari tak hanya memiliki satu arti. Siapa aja audiens Tengkorak? Kalau audiens Tengkorak sampai saat ini ya macam-macam lah. Ininya ya. Ragamnya tuh sangat beragam gitu. Tapi sebetulnya musiknya dan sebelum kita main saya bicara orasi sesuai dengan musik, lagu, judulnya yang mau kita sampaikan gitu loh. Jadi nggak melulu masalah bicara tentang, misalnya kita bicara tentang jihad soldier gitu loh. Enggak. Kita kan ada bicara tentang politik juga di situ. Penggemar metal yang muslim? Enggak. Itu kalau kayak gitu sangat salah. Jadi salam satu jari itu untuk maknanya untuk kita, gua dengan band gua Tengkorak, itu adalah la ilaha illallah. Untuk muslim la ilaha illallah. Non muslim sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu aja. Menurut pengamat musik Dede yang aktif mengulas musik underground sejak 2003, One Finger Movement ternyata tak hanya lahir di tanah air. Pertentangan pun muncul dari penggemar musik metal fanatik. Pas One Finger Movement muncul, tanggapan penggiat skin metal itu seperti apa? Banyakan sih negatif. Banyakan apalagi yang benar-benar ngaku metalhead itu. Wah, ini apa nih gitu. Padahal sih sebenarnya kalau menurut saya sih hal itu sih udah lumrah sih, maksudnya di luar negeri pun ada istilah namanya Christian core itu. Jadi band-band hardcore punk yang memasukkan unsur agama Kristen, dan ada juga Krishna core yang masukin unsur-unsur Hindu, agama Hindu. Jadi nggak ada masalah sih. Kalau di Indonesia kan mayoritasnya Islam, ya nggak ada masalah juga gitu. Meski ada yang tak sepaham, panji agama Islam dalam musik metal di Indonesia tetap berkibar. Buktinya Tengkorak terus bertahan hingga lebih dari 20 tahun. Kalau dari kalangan dalam Tengkorak sendiri pernah ada pertentangan? Enggak. Alhamdulillah setiap apapun yang mau kita perbuat di band ini, itu kita lempar ke floor dan mereka membuka hati dan pikirannya masing-masing secara dewasa. Selain Tengkorak, band lain yang juga mengusung prinsip yang sama adalah Purgatory. Kelompok musik metal yang lahir tahun 90-an ini menyisipkan intisari Al-Quran ke dalam lagu mereka. Seperti yang dituturkan vokalisnya, Amor, Purgatory adalah band metal Islami. One Finger Movement itu pun sebenarnya lepas dari itu metal atau bukan, yang pasti itu adalah ketauhidan kita, ikrar kita. Itu mungkin yang paling utama dari semua unsur kehidupan kita, tauhid, la ilaha illallah, itu aja. Madmore atau Amor bergabung ke Purgatory sejak tahun 2001. Bersama Amor, Purgatory telah merilis sebuah album pada 2006, Beauty Lies Beneath. 1 bulan TC Syaban, 1 bulan Ramadan, 2 bulan. Namun, nampaknya Purgatory tak akan lagi merilis album atau tampil dengan Amor di posisi vokal. Karena kini, ia memilih berdakwah di jalan lain. Ustaz, waktu tarawih berjamaah, apa boleh kita witir di rumah? Atau wajib berjamaah di masjid juga? Syukron, jazakallah khair, darabanians. Inilah dunia Amor kini, jauh dari musik yang semula membesarkan dan dibesarkannya. Namun, Amor punya alasan kuat berhenti bermusik. Lepas dari Purgatory ya jadi orang biasa aja lah. Jadi bapak dari sekian orang anak, jadi kepala keluarga yang mencari nafkah. Yang jelas meninggalkan musik. Meninggalkan musik. Kenapa? Rasulullah pernah bilang bahwa akan datang suatu kaumku nanti di mana mereka menghalalkan alat-alat musik, zina dan khamr gitu. Dan banyak lagi literatur yang ulama-ulama yang mengatakan memang musik ini dilarang.
Nah, gue kan begitu masuk itu dulu gue nggak tahu itu. Tapi begitu tahu ya gue udah tahu konsekuensinya. Ngapain gue terusin gitu. Ya gue stop, berhenti. Tapi kan pada faktanya musik digunakan juga untuk media syiar Islam. Ya tidak menjadikan musik itu jadi sebagai zat yang halal, karena Rasulullah tidak bilang alat musik haram kecuali dipakai untuk dakwah. Nggak ada keterangan kayak gitunya. Kalau ada keterangan kayak gitunya gue ikutin. Tetap di purgatori kalau gitu. Tetap di purgatori gitu. Tapi ya itu hidayah lah ya. Bukan hidayah sih sebenarnya. Tapi Allah sudah membelokkan hati gue dari mencintai musik jadi mencintai sesuatu yang lebih dari sekedar musik gitu. Dan itu lebih bikin gue bahagia sih sebenarnya. Sekarang tidak cinta musik? Nah, sama sekali. Gue malah takut kalau dengerin musik. Takut? Takut karena buat gue gini, gue lebih pilihannya kalau misalkan gue disuruh dengerin musik sama gue disuruh dengerin Al-Quran, mana yang lebih bermanfaat buat gue kan pasti gue dengerin Al-Quran kan. Al-Quran gue dengerin ada ganjaran pahalanya dan itu bisa jadi bekal gue buat di akhirat. Kalau gue dengerin musik, apakah gue dapetin pahala dari dengerin musik itu dan jadi bekal gue di akhirat kan enggak. Pilihannya simpel itu sih sebenarnya. Gue lebih pilih gue punya bekal di akhirat nanti dibanding gue bisa menikmati itu di sini sekarang. Simpel gitu. Dan itu nggak bisa dipetak-atik lagi di hati gue tuh. Enak kok musiknya, iya enak banget dengerin musik, gue masih bisa gini-gini. Tapi ya tetap gue kan harus ngelawan itu. Karena gue mau lebih dapat nilai lebih gitu dari sekedar enaknya. Gue butuh investasi untuk akhirat gue nanti. Gitu. Padahal saat itu yang namanya Medmore, vokalis Purgatori, punya masa banyak, punya pendukung banyak. Semuanya mendukung atau menolak? Menolak. Pas gue keluar mereka datang rame-rame untuk ayolah kenapa sih gitu, kenapa sih keluar, ayolah sayang ini. Yes. Ya gimana itu udah pilihan hati. Ya memang itu godaan, gue pengen balik lagi karena teman-teman gue banyak di sana. Tapi ya by proses lah, ternyata Allah ganti. Kayak Allah ganti teman-teman gue dengan teman-teman yang baru. Kan Ramadan bulan rahmat, bulan kasih sayang. Amor kini aktif dalam sebuah kelompok dakwah atau majelis taklim bernama Derabanians. Derabanians adalah gabungan dari majelis taklim lain yang diantaranya berisi musisi-musisi yang berhenti bermusik. Alhamdulillah itu teman-teman musisi yang memang ya akhirnya hijrah kemudian bertemu, kemudian mereka punya potensi untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk dakwah ya, untuk jadi fasilitator dakwah ya, bukan pendakwah. Pilihan drastis Amor berhenti bermusik bukanlah hal yang mengejutkan. Setidaknya, itulah menurut Dede yang menganggap pilihan itu adalah hal yang wajar. Ada yang bilang musik itu haram, ada yang lebih moderat segala macam. Ya kalau mereka nganggap musik itu haram dan mau meninggalkan musik ya it's their choice gitu. Maksudnya ya bebas gitu. Dan kalau menurut saya sih ya band-band yang atau musisi yang ngusung musik metal dengan panji-panji keislaman sih bakal tetap ada sih. Kalau di Indonesia apalagi kan Indonesia mayoritas Islam. Bakal tetap ada sih. Meski optimis dengan kelanjutan musik metal agamis, para pionir musik tersebut justru mengindikasikan gelagat sebaliknya. Maksudnya gerakan dakwah di kalangan penikmat musik keras, musik underground, musik metal. Apakah tepat jika disebut itu terhambat? Karena indikasinya Tengkorak 2008 terakhir rilis. Dakwah itu nggak mesti kita ada di band itu. Kita berhenti aja, itu udah dakwah sebetulnya. Contohnya Amor keluar dari Purgatori. Itu dakwah kalau menurut gua. Dengan keluarnya dia. Iya kan? Justru gua malah salut sama dia karena dia berani ngambil sikap. Justru Tengkorak sekarang masih penakut sebetulnya. Masih belum berani untuk menyatakan ini loh yang benar gitu. Masih pelan-pelan gitu loh. Masih kita atur, strategi masih kita pakai. Kalau mereka kan benar-benar langsung istiqomah gitu. Ya enggak? Keluar dari bandnya. Oh enggak. Gue bukan tokoh penting situ ya. Gue cuma kebetulan ada di satu grup dan di situ ada pergerakan dan gue nggak mengannouncekan bahwa gue adalah One Finger Movement, enggak. Cuman karena arus yang ada saat itu ya mau nggak mau ternyata gue ada di situ gitu. Dengan gue keluar juga jadi
nothing lah. Maksudnya nggak menjadi sesuatu juga buat mereka. Dan itu juga bukan poin juga buat gua gitu. Mungkin 1-2 orang yang merasa kehilangan karena teman dekat gitu. Tapi selebihnya kayaknya nggak juga lah, biasa aja. Itu karena gua nggak punya peran apa-apa di sana. Meski Ombat dan Amor memiliki pilihan yang berbeda dalam cara berdakwah, ada satu hal yang menyatukan pendapat mereka. Kelanjutan musik metal Islami di mata keduanya bukan hal utama. Abang berharap pergerakan musik dan dakwah seperti apa? Apakah keduanya bisa berjalan beriringan ataukah memang harus terpisah? Kan dakwah itu kan menyangkut agama. Jadi kalau misalkan lu mau menyampaikan sesuatu ya bagaimana Rasulullah cara menyampaikannya gitu. Walaupun ada improvisasi dakwah tapi kan yang tidak keluar dengan syariat. Kalau ditanya apa sih yang dicari Ombat dan Tengkorak dari kegiatan bermusiknya? Terus kita mencari hidayah dari Allah. Usai sudah 360, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa.